sampaikan di pertemuan kemarin, cuma saya sampaikan hari ini. Jadi hari ini kita belajar besi dan baja. Jadi kita mulai dari definisi ya. Definisi dari besi itu, kalau kita lihat dari tabel periodik, besi ada di posisi ini, atau yang bisa kita sebut sebagai Fe ya, atau Fero. Besi ini merupakan material alami yang terbuat dari unsur ferrum atau fero. Bahannya terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam, lalu diolah sedemikian rupa seperti besi kasar untuk besi cor. Selain itu, besi dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baja. Gitu ya. Jadi antara kalau dilihat dari definisi ini, antara besi dan baja itu berbeda. Jadi besi, kalau kita ngomong besi berarti kita ngomong fero. Fero berarti unsur Fe. Fe grade-nya 26 di sini, di struktur periodik. Terus kalau kita ngomong biji besi, tadi kan kita sudah lihat bahwa besi ini ternyata ditambang di alam, dan di alam pun ada berbagai macam jenis biji besi. Kita di sini membahas ada tiga ya, yang pertama ada biji besi magnetit. Jadi biji besi ini mempunyai sifat magnet yang kuat, sehingga proses beneficiasinya atau ekstraksinya menggunakan magnetic separator. Magnetic separator ini alat yang digunakan untuk biasanya di industri proses ya. Jadi ini pasti nanti dilewatkan dalam sebuah bell conveyor. Kita ngomong ini bell conveyor ya. Jadi ini ada roller. Nanti material ada di sini. Material di sini, ini berjalan dari sini ke sana, muter maksudnya. Ini material. Nah, nanti di atasnya ini, di atas ada yang namanya magnetic separator ini. Jadi nanti yang nempel ke sini berarti dia mempunyai kandungan besi, gitu. Jadi dipisahkan ya. Ketika lewat sini, ini kita tampang dari alam, masuk sini, kemudian jalan. Ketika mengandung sifat magnet yang kuat, dia akan ketarik ke sini. Gitu. Itu prinsipnya magnetic separator. Terus kemudian magnetet adalah ferrosulfuri oxide atau Fe3O4. Kandungan besinya sekitar 65%. Warnanya hitam padat dan bermagnet kuat. Ditemukan biasanya di Swedia, Rusia, Amerika, dan Kanada. Dan sebenarnya di Indonesia juga ada. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah besi hematit. Biji besi hematit adalah ferroxide Fe2O3 yang mengandung sekitar 60-75% besi. Warnanya merah coklat dengan kadar-kadar belerang dan fosfornya yang rendah. Hematit banyak ditemukan di mana-mana, dan sumber yang paling banyak terdapat di Australia, India, dan Brasil. Kemudian biji besi limonite. Biji besi ini kandungan besinya paling sedikit sekitar 20% karena mengandung air kristal. Limonite adalah oksida besi hidrat yang ditemukan di Eropa dan UK biasanya. Kemudian kita lanjut ke proses pembuatan besi dan baja. Oke, ini seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat besi dan baja kita harus tambang dulu ya. Yang pertama, yang nambang-nambang di alam,
Saya sebutkan tadi ada hematit, magnetit, limonite, pyrite, dan goethite. Fe2O3, Fe3O4, 2 Fe2O3, 3H2O, terus FeS2, terus Fe2O3H2O. Penambangan ini dilakukan dengan cara peledakan, pengerukan macam-macam. Ore menggantung besi antara lain seperti ini ya. Jadi dari gunung besi, dari ini bisa juga kita peroleh dari cara peledakan, misalnya ini gunung ya. Terus kita bor di sini, bor dari atas sampai membentuk lubang. Kemudian lubang ini kita isi bahan peledak. Kita bor, kita isi bahan peledak, kemudian kita ledakan. Nah, ledakan itu terjadi pasti nanti akan gerowong seperti ini. Jadi ledakan yang ini ledakan terkontrol ya. Kalau nanti teman-teman kerja di tambang, tambang apapun. Saya dulu pernah kerja di pabrik semen, hampir sama seperti ini. Pabrik semen untuk menambang batu kapur juga menggunakan ledakan. Kita kita bor dulu permukaannya, permukaan gunungnya akan kita tambang. Kemudian kita kasih bahan-bahan peledak di sini. Biasanya kita suplai bahan peledaknya dari namanya PT Dahana. PT Dahana ini salah satu BUMN juga. Dia khusus di bidang peledakan material, gitu. Diledakan, kemudian meledak. Nah, karena dia peledakannya terkontrol seperti ini, dia nggak nggak akan meledakkan semua gunung ini, cuma separuh seperti ini. Terus si hasil ledakan itu kita serok, terus kita olah proses selanjutnya seperti itu. Kemudian tahapan pembuatan yang kedua adalah ore dressing atau mineral dressing dan milling ya. Ini proses penghancuran ore atau batuan yang baru saja ditambang. Proses penghancuran ini menggunakan alat penghancur atau crusher yang umumnya dilakukan bertahap ya. Jadi bedanya di sini ada dua penghancur ya. Ada crusher, terus ada grinding. Ini beda. Crusher itu digunakan untuk menghancurkan dari bentuk besar, misalnya bongkahan-bongkahan besar, yang masih kasar, seperti ini, kemudian dihancurkan menjadi bentuknya serpihan, seperti ini. Oke, ini crusher. Crusher ada banyak jenisnya, ada jaw crusher, ada impact crusher, dan lain-lain ya. Dulu saya menggunakan impact crusher, jadi batu segini besarnya yang sudah dari tambang tadi, kita masukkan ke dalam hopper, hopper itu tempat menampung, kemudian dihantam oleh, namanya impact ya. Kalau impact berarti kan eh, apa namanya, dihantam ya. Jadi ada semacam seperti ini ya. Jadi kayak semacam roda gigi. Oke, ini porosnya. Jadi material masuk dari sini. Setiap material yang masuk di sini akan dihantam oleh ini. Akan terhantam oleh, ini terbuat dari mangan steel ya. Yang sangat keras. Dihantam oleh ini. Dua sampai halus. Gitu. Ini prinsip yang crusher, yang impact crusher. Kalau yang jauh crusher, jauh artinya jepit kan. Berarti dia akan semacam kayak digunting atau dijepit gitu.
Itu untuk yang jauh cluster. Kemudian setelah cluster ada namanya grinding. Grinding ini akan merubah merubah split seperti ini, bentuk seperti ini menjadi bentuknya tepung eh, atau flour. Oke. Jadi bedanya itu ya, bedanya ini grinding. Nah, bedanya crusher sama grinding sama-sama untuk menghancurkan, tapi bedanya crusher dari bentuk besar menjadi bentuk kasar seperti ini, besar menjadi kasar. Kemudian grinding itu dari bentuk kasar menjadi bentuk tepung atau flour gitu. Nah, di samping ini kita lihat ini adalah mesin grinding, sorry, ini grinding. Oke. Terus ada classification, classification, ada separation, concentrate dan tailing. Jadi ini lebih ke jadi tepung tadi yang sudah di grinding tadi karena ada perbedaan berat. Jadi di atasnya ini ada kipas ya. Jadi kalau kita lihat secara detail lagi di atas grinding ini namanya kita grinding grinding mill di sini ada kipas. Oke. Kipas ini akan menarik material-material yang halus atau lebih kecil itu ke atas. Cuma terus Yang masih, mati tuh. Bilang bodoh anjing. yang masih kasar akan turun lagi ke bawah untuk di grinding ulang gitu. Jadi kayak kipas gitu loh, kayak exhaust. Terus dia menyedot Apa tadi? material yang kecil. Tapi lupa apa? Kalau belum apa. Ini jadi terus dulu tuh. Kalau belum apa tuh. Oke, sorry tadi sedikit ada gangguan. Jadi sampai ini ya, sampai ini. Kemudian lanjut tahapan ketiga ada aglomerasi. Jadi proses penggabungan material yang berukuran kecil menjadi satu kesatuan material yang berukuran lebih besar. Aglomerasi dalam iron making terdiri dari sintering, pelletizing, dan briquetting. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada berbagai jenis material, ada return fire. Return fire artinya material sisa dari ini. Terus ada blended ore, ada serpenite, ada limestone, ada copperas. Jadi nanti masing-masing material ini itu akan ditakar kemudian akan masuk ke sini yang sebelum. Jadi ini namanya kalau teman-teman jangan bingung kalau lihat grafik seperti ini. Ini bisa kita sebut sebagai namanya flow sheet. Nanti kalau misalnya teman-teman kuliah kerja di industri proses untuk pembuatan seperti ini, proses seperti ini itu nggak secara detail diterangkan di teknik mesin. Ini detail diterangkan ketika kalian kuliah di teknik kimia, itu pasti diterangkan apa namanya flow sheet. Jadi simplifikasi dari suatu proses atau pabrik. Ini kalau kita kita bayangkan, ini udah jadi satu pabrik ini. Meskipun kita sederhanakan menjadi seperti ini bisa jadi satu pabrik. Jadi kalau kita lihat di sini,
Ini ada apa namanya storage material, kemudian di dosing, dosing itu ditakar ya. Yang ini berapa persen, 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 sampai ini juga berapa persen, kemudian akan jalan. Ini namanya transport line. Biasanya bisa jadi ini buat conveyor, bisa jadi ini air slide ataupun transport-transport yang lain. Kemudian dimasukkan ke yang namanya eh, ini mixing dan rolling drum. Jadi setelah masuk di sini, kemudian di mixing di sini. Ini bentuknya seperti screw, jadi seperti baut, dalamnya seperti baut. Ada as, ada seperti ini. Jadi seperti ulir-ulir gitu dalamnya. Kemudian dia akan ditransfer lagi menuju ke yang namanya sintering mesin. Sintering mesin itu yang ini. Masuk ke sini, set. Terus kemudian di sini juga ditakar. Ditakar. Ini kan, ini takaran ini. Jadi yang masuk sini nggak bisa langsung bles. Semuanya masuk sini nggak ditakar lagi. Ini ditakar, didosing, ini dosing. Kemudian ketika sudah di mix, juga ditakar lagi di sini. Gitu. Kemudian ini ada namanya gas panas juga dimasukkan ke sini. Kemudian disintering di sini. Ini kan hot gas. Ini hot gas generator yang gunanya untuk memberikan panas ke sini. Ini ada chimney. Chimney itu cerobong. Ini fan, lambangnya fan. Ini IP. IP itu electrostatic precipitator. IP. Nah, electrostatic precipitator ini gunanya untuk menangkap sisa-sisa debu, debu elektron yang berhamburan keluar ketika proses ini terjadi. Jadi selama proses ini pasti menghasilkan debu. Ini harusnya kurang satu. Ada namanya, harus ada di sini, harus ada back filter, ada BF, harusnya ada di sini. Karena proses ini menghasilkan debu ini. Jadi masing-masing ini harus dikasih BF di sini. Setiap tumpahan material itu pasti ada pergolakan ya, pasti dikasih BF harusnya. Atau kita sebut sebagai back filter. Back filter ya filter juga. Jadi ketika ada material kering akan masuk ke dalam sistem, pasti dia akan bergolak. Bergolak pasti menghasilkan debu. Debu itu dihindari di proses sebuah industri karena akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan akibat debu ini dapat diatasi dengan penggunaan filter. Salah satunya adalah back filter, dan yang lain adalah EP atau electrostatic precipitator. Ada lagi banyak jenisnya. Kalau ini menangkap debu-debu elektrostatik, elektron yang berterbangan di luar sana. Kalau ini menangkap debu kasar, kayak gitu. Kemudian lanjut ke sini, kemudian ini turun ke crusher, terus ada cooler, ada boiler. Kemudian ini juga ada screen. Ketika sudah masuk ke cooler, oke, ada screening di sini. Kemudian ada yang masuk ke sintering yard. Ya, sintering yard ini artinya storage gitu ya. Ini juga masuk ke stock house. Ini juga masuk storage lagi. Dan untuk proses cooler di sini kita perlu yang namanya boiler. Ini ada namanya pompa, ada turbin dan lain-lain untuk eh, membangkitkan. Jadi ini juga nanti prosesnya semi pembangkit ya. Artinya untuk menghasilkan combustion air di sini kita perlu yang namanya di sini. Jadi keluaran ini juga nanti digunakan untuk memberikan hot gas di sini. Gitu.
Hasilnya nanti keluar di sintering yard dan juga stockhouse di storage. Kemudian proses yang berikutnya adalah smelting. Ini adalah proses kimia yang menggunakan temperatur tinggi yang digunakan untuk memisahkan hot metal dari slag. Pada umumnya, smelting ore besi dilakukan dalam blast furnace. Tujuan dari smelting ini, blast furnace ini adalah untuk mengkonversi oksida besi menjadi logam besi atau cair. Reaksi ini melibatkan reduktor berupa karbon dan karbon monoksida, sehingga disebut juga sebagai reaksi atau proses karbotermik. Produk dari blast furnace ini disebut sebagai pig iron. Oke, teman-teman mungkin udah tahu apa itu istilahnya pig iron ya. Kemudian ini proses dapur tinggi. Proses dapur tinggi itu menggunakan yang kita butuhkan adalah yang pertama biji besi atau iron ore. Biji besi merupakan suatu komposisi kimia atau suatu oksida dan diketahui bahwa pada umumnya kebanyakan mengandung bahan-bahan oksida besi, magnetit, hematit, dan limonite. Kemudian kita juga butuh bahan bakar. Bahan bakar yang dapat digunakan dalam proses peleburan besi-besi yaitu kayak arang kayu, antrasit, dan kokas. Kokas merupakan bahan bakar yang paling banyak digunakan dalam proses peleburan besi-besi karena mempunyai kelebihan antara lain nilai kalorinya tinggi sekitar 8.000 kalori, bersifat keras dan bukan besar dan berpori. Kemudian batu kapur atau limestone loh, kok ada batu kapurnya juga gitu. Jadi batu kapur di sini gunanya adalah untuk sebagai bahan pengikat atau bahan tambahan yang akan bersatu dengan bahan-bahan pengotor atau unsur lain yang tidak diinginkan tercampur dalam proses larutan besi kasar. Dalam proses dapur tinggi, batu kapur berguna sebagai bahan pengikat kotoran, melindungi besi dari oksidasi, serta mengambil atau mereduksi unsur fosfor dan sulfur dari cairan besi kasar cair. Bahan-bahan tersebut akan bersatu dan membentuk terak yang terpisah dari besi kasar. Seperti itu ya. Kemudian udara panas kan dari sini. Udara panas yang dimasukkan ke dalam dapur tinggi digunakan untuk membakar kokas, sehingga gas panas yang dihasilkan yaitu yang bertemperatur tinggi dan berupa karbon monoksida digunakan untuk melebur biji besi dan reduksi unsur-unsur yang terdapat dalam biji besi yang telah mencair. Hasil dapur tinggi yang utama yaitu terak, besi kasar, gas dapur tinggi, dan bahan buangan atau debu. Gas yang dihasilkan dari dalam dapur tinggi adalah gas CO, sehingga sebagian digunakan untuk memproses reduksi biji besi dan sebagian lagi dikeluarkan. Terak yang dihasilkan dari dapur tinggi mempunyai volume kira-kira 3 kali dari volume besi kasar. Dapur tinggi yang melakukan proses reduksi dengan sempurna akan menghasilkan terak yang berwarna putih keabu-abuan atau mendekati warna hijau. Apabila hasil terak dengan besi sama banyaknya, maka terak berwarna hitam akan menandakan terak mengandung besi. Kemudian ini kita masuk ke baja. Jadi seperti yang kita bahas kemarin terkait besi dan baja, itu baja pada dasarnya adalah paduan besi dan karbon dengan kadar karbon relatif rendah, dan sifat dan penggunaannya sangat ditentukan oleh kadar karbon dan unsur paduan. Nah, ini ada baja. Baja bagi dua, ada baja karbon, ada baja paduan. Oke. Baja karbon dibagi lagi menjadi karbon rendah, karbon menengah, karbon tinggi. Baja paduan ada paduan rendah dan paduan tinggi. Gitu. Yang paduan rendah kita pakai sebagai bahan baja konstruksi, yang tinggi baja tahan karat, perkakas, dan baja khusus.
Kemudian kalau kita lihat dalam posisi dalam diagram fasa, seperti yang saya jelaskan kemarin, dalam diagram fasa itu intinya dibagi menjadi dua, yaitu di daerah eutektoid di sini, kemudian dan eutektik di sini. Eutektoid dan eutektik memegang peranan di tengah-tengah dari pembagian jenis besi dan baja. Oke, yang baja pasti eutektoid, kurang dari di bawah sebelah kirinya eutektoid kita sebut sebagai hipo, sebelah kanannya disebut sebagai hiper. Batasnya di mana? Di 2%. Oke. Kemudian yang eutektik, eutektik ada di 4,3% karena di sini juga ada reaksi eutektik di sini, eutektoid di sini. Sebelah kirinya kita sebut sebagai hipo, sebelah kanannya disebut sebagai hiper. Batasnya di 2, 4,3, dan 6,67. Gitu ya. Ingat-ingat ini. Ini harus hafal, teman-teman. Posisi baja dan besi tuang itu ada di Oke. Jadi dalam diagram fasa, posisi baja dan besi tuang ada di sini. Untuk baja pasti ada di reaksi eutektoid, di sini. Kemudian yang besi tuang pasti berada di reaksi eutektik di sini. Yang di sini pasti menghasilkan yang namanya perlit. Inilah depurit. Ingat-ingat lagi ya. Perlit, inilah depurit. Dengan daerah ini pasti isinya ferrit sama cemented. Kalau ini ada austenite dan cemented. Nah, austenite ada di sini. Oke, gitu ya. Jadi komposisi karbon kurang dari 0,25%, itu disebut baja karbon rendah. Baja karbon tinggi 0,25 sampai 0,6. Terus baja karbon tinggi 0,6 sampai 1,4. Oke. Itu menurut pembagian menurut kadar karbonnya. Kalau menurut secara reaksinya ada dua di sini. Ada baja dan besi tuang di sini. Ada hipo dan hiper, ini juga sama. Kemudian sifat mekaniknya. Sifat mekaniknya di sini ya. Sifat mekanik jadi selain kadar karbon, kita ngomong di sini kadar karbon ya. Kita posisinya di medium karbon misalnya, di medium karbon. Medium karbon itu pasti tenselnya tinggi. Hardness-nya lumayan, ductility-nya malah jelek gitu. Jadi misalnya kita ingin membuat axle, gears, dan drop forging itu pasti di posisi 0,3 sampai 0,5% karbon.
Pasti posisinya di sini. Pasti posisinya di sini, misalnya di 0,4. 0,4 itu, oke. 0,4 itu tensile strength-nya ada di 0,4% karbon. Ini tensile strength itu berada di sekitar 580 Newton per milimeter persegi. Kemudian ductility ductility sekitar berapa ya, 20, sekitar ya 20-an ya, 20%. Kemudian hardness atau HB sekitar 150 HB. Ini untuk 0,4%. Kandungan 0,4 kalau kita lihat di sini kan ada di sini ya 0,4. Berarti yang paling banyak adalah yaitu campuran dari ferrit dan juga perlit. Nah, ini benar kan? Ferrit dan perlit. Oke. Oke. Teman-teman sudah belajar uji tarik apa belum? Sudah, Bapak. Sudah praktek. Oke. Kalau nilai tensile strength ini itu nilai apa? Ada yang bisa menjawab tensile strength itu nilai apa? Tegangan maksimum yang bisa ditahan, Pak. Oke. Kalau saya gambarkan dalam sebuah grafik, ini posisinya di A, B atau C? Di mana? B. Di B. Ada yang punya jawaban lain? Oke. Kalau yang di posisi A ini namanya posisi apa? Ada yang tahu yang di posisi A ini namanya apa ya kira-kira ya? Ini. Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Tegangan luluh. Oke. Ya, benar ya. Atau yang kita sebut sebagai yield ya. Jadi, ya enaknya kita sebut sebagai yield aja ya. A itu yield strength, B itu ultimate, C itu fracture. Jadi nanti teman-teman kalau masuk dunia kerja, nanti misalnya teman-teman beli sebuah besi
katakanlah besi atau material. Nah, untuk membuktikan misalnya teman-teman beli besi tipe A, yang membedakan dengan tipe B adalah dari yang namanya sertifikat material. Sertifikat material. Atau bisa disebut sebagai mill certificate. Nah, mill certificate. Nah, di mill certificate itu pasti salah satunya tertera yang namanya hasil kekuatan tarik. Jadi ada di mill certificate itu terdiri dari dua, yaitu chemical dan mechanical. Nah, nilai ini tuh masuk di namanya di mechanical. Yang chemical itu kadar komposisi dari material tersebut, misalnya kadar CA-nya berapa persen, misalnya kadar C-nya berapa persen, terus kadar CR, kadar Ni, dan lain-lain ya. Kemudian mechanical bisa bisa ini uji tarik, bisa hardness, atau bisa yang lain gitu. Oke. Terus yang kedua di sini ada namanya ductility atau percent elongation. Ada yang tahu gimana cara nyarinya ini? Ada yang tahu gimana cara nyarinya elongation? Langsung jawab siapa yang tahu. Kalau nggak salah Pak, persen perpanjangan itu sama dengan 100 dikali delta panjang dibagi panjang awal. Oke, oke. Ya, benar. Jadi kalau secara teori seperti itu, ini teman-teman kalau misalnya pernah melakukan praktikum uji tarik, pasti kan spesimennya bentuknya seperti ini. Gambar saya jelek ya. Oke, ya. Ini anggap saja gambar saya bagus ya. Oke. Kalau kita melakukan melakukan uji tarik, di sini tuh pasti kita kasih marking. Oke. Di sini marking berupa misalnya dua titik apa gimana. Nah, yang kita amati adalah area ini. Oke. Artinya, ketika kita melakukan uji tarik dan patah di area ini, itu pasti gagal. Atau patah di area ini, itu harus diulang, gagal. Yang kita butuhkan adalah si material nanti akan patah di area ini, area sepanjang ini. Oke, sepanjang ini ya. Nah, area sepanjang ini itu kita harus cari data sebelumnya. Kita merefer pada standar apa kita melakukan pengujian tarik. Misalnya kita anggaplah ini kita sebut sebagai gauge length. Oke. Biasanya itu 50 mm atau terserah berapapun, 50 mm juga boleh, atau 100 mm, tergantung standar yang kita pakai, atau berapapun itu. Nah, area gauge length ini, yang kita sebut sebagai area gauge length yang ini, ketika kita punya panjang awal, L0, oke, ketika dia putus, pasti panjang L0 ini akan bertambah. Misalnya menjadi L aksen. Karena ditarik ke sana kan, ditarik ke sana. Ini kan pasti posisi caknya di sini, posisi berhenti. Ini ditarik ke arah atas.
pasti dia akan mulur gaslingnya. Nah, daerah gasling ini daerah yang diamati. Artinya putusnya harus digasleng, pengamatannya juga harus digasleng, dan lain-lain harus digasleng semua. Penting. Ya, begitu juga dengan elongation ini tadi. Untuk mendapatkan elongation, kita harus tahu panjang awal dari gasling tersebut. Misalnya kita katakanlah 50 mm. Setelah di apa namanya? Setelah kita tarik, ternyata gasling itu bertambah jadi 75 mm. Ini L aksanya seperti itu. Berarti kan ada pertambahan sekitar berapa persen ini? Dari 50 ke 75. Dari 50 mm ke 75 mm ada pertambahan berapa persen kira-kira? 150. 150, kok bisa 150? Dari 50 ke 75. 50%. Kira-kira dari 50 ke 75 berapa persen pertambahannya? 25 Pak. 25%. Persentase kalau 25 kan deltanya. Delta L-nya 25. 50%, Pak. Ah, benar. Oke. Jadi delta L-nya adalah 25, benar. Nah, 25 itu berapa persennya dari ini? Kalau kita lihat 25, pertambahannya 25 dari panjang awal 50, berarti ini ada 50%. Jadi 50% elongation. Gitu. Itu cara ngukurnya. Nah, lho Pak, gimana kok tahu 75? Jadi untuk alat uji tarik zaman sekarang itu biasanya sudah tersedia, udah canggih. Ada namanya extensometer. Extensometer artinya alat khusus yang kita tambahkan lagi di materialnya. Kalau kita nggak ada, Pak, kalau saya nggak ada extensometer, gampang saja. Patahannya patahannya spesimen uji tarik kita sambung lagi. Misalnya patahan seperti ini ya. Ya udah kita sambung lagi. Nah, dari hasil sambungan ini kita tahu panjang akhirnya berapa. Misalnya panjang akhir ini L aksen ya. Eh, eh, L aksen gitu. Jadi gitu ya, kalau kita melakukan eksperimen untuk mengetahui persen elongation, kita harus mengetahui gauge length di awal, kan kita harus tahu gauge length di akhir. Nanti kita bandingkan deltanya berapa. Ah, ini dikurangi ini berapa tuh 25. 25 per 50 kali 100 kali 100%. Oke. Ini kan setengah. 1/2 kali 100%. Berarti sama dengan 50%. Gitu. Itu untuk mencari elongation gitu ya. Kalau Brinell, ada yang tahu Brinell itu apa? Kekerasan ya? Oke. Brinell itu indentarnya berbentuk apa kira-kira? Indentarnya Brinell ini berbentuk apa?
berbentuk bola ya. Oke, berbentuk bola. Jadi prinsipnya untuk mengukur kekerasan itu kita pakai prinsip tekanannya ya. Ada yang tahu rumus tekanan apa enggak? P. P itu apa per apa? Gaya perluas permukaan. Nah, benar. Berarti F per A ya. Oke, saya melakukan pengujian kekerasan. Oke, Brinel ya, saya melakukan pengujian Brinel. Ini namanya indentor. Kemudian saya punya material di sini. Nah, material ini ketika saya diindentasi oleh si indentor ini akan membentuk sebuah kawah seperti ini. Ya, sebuah kawah ya. Sebuah kawah seperti ini. Kalau kita lihat dari atas, dia kan berbentuk seperti ini. Kalau dilihat dari atas. Oke. Nah, ini hasil indentasi. Oke. Indentor punya yang gaya yang namanya F. Gaya F ini menghasilkan yang namanya luasan. Luasan apa? Luasan dari hasil indentasi berupa A. Jadi nilai kekerasan pada hakikatnya adalah perbandingan dari berapa banyak F kita gunakan dibanding dengan luasan yang terbentuk di sini. Oke, ini kan pasti ada yang namanya diameter. Oke. Diameter dan lain-lain untuk kita mengukur luasan. Berarti pada prinsipnya untuk mengukur sebuah nilai kekerasan suatu material kita menggunakan prinsip tekanan, yaitu F per A. Seperti itu. Nanti misalnya beda lagi indentornya kita pakai HV atau HR dan lain-lain itu jangan bingung. Ini pakai yang namanya Vickers, ini namanya Rockwell. Pada prinsipnya sama, prinsip tekanan. P sama dengan F per A. Seperti itu. Oke. Balik lagi ke sini. Jadi teman-teman kalau nanti bekerja di Kraka atau steel making yang lain, menentukan misalnya dapat order untuk membuat apapun itu, kalian harus paling nggak punya pegangan kasar pakai grafik ini. Untuk membuat root atau sheet, root, connecting root atau sheet itu lembaran, root itu batang. Biasanya dekat karbon di sekitar 0,1, itu pasti dekat sekali dengan yang namanya ferrit, berarti lebih banyak ferritnya di sana. Untuk membuat structural section atau dirt forging itu di 0,2 itu tensile strength-nya nggak terlalu tinggi, rendah, terus hardness-nya juga terlalu rendah, tapi ductility-nya sangat tinggi. Ini ada sheet dan root itu tinggi banget di sini ductility-nya. Ductility-nya sekitar 30%. Oke. Semakin ke kanan, nilai ductility akan semakin turun. Sedangkan kekerasan akan semakin naik. Tapi anehnya di tensile strength. Tensile strength ini nggak sama dengan Brinell. Oke. Brinell ini hardness ini linear, kalau tensile itu nggak linear. Pada titik tertentu sekitar 0,8, kalau kita lihat di sini 0,8,
Ada di mana? Ada di sini. Oke. 0,8% karbon di titik eutektoid akan terjadi penurunan. Oke, ini grafiknya. Fenomenanya penurunan ya. Jadi peaknya ada di 0,8 untuk kekuatan tensile strength tertinggi. Biasanya digunakan untuk spring atau shears itu menggunakan tensile strength tertinggi untuk aplikasi ini. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum, Bapak. Oke, kalau nggak ditanyakan, kita lanjut ya. Oke. Ini kalau tadi kan secara kurang bagus ya grafiknya ini. Saya plotting lagi agar lebih bagus. Jadi seperti ini ya. Jadi fungsi tensile itu akan semakin naik dengan peak di 0,8% karbon. Kemudian hardness ini akan linear. Kemudian elongation ini akan cenderung turun. Turun dengan pertambahan J. Kayak gitu ya. Dan ini aplikasinya di atas. Ini elongation, ini brinal. Oke. Kalau ngomong-ngomong nilai ini di industri kami, industri manufaktur juga melakukan memeriksa ini. Salah satunya di roda kereta dan rel kereta. Untuk roda kereta. Ini rel kereta. Antara roda kereta dan rel kereta lebih keras mana kira-kira? Atasnya lebih tinggi mana ya? Rel kereta, Pak. Rel kereta kenapa? Kok rel kereta? Buat nahan rodanya mungkin. Oke. Yang lain apakah sama jawabannya? Antara roda dan rel kereta lebih tinggi kekerasan rel? Apakah ini? Apakah ini? Apakah sama jawabannya? Lebih tinggi rel? Ya, benar ya. Jadi antara roda kereta dan rel kereta itu pasti harus lebih tinggi kekerasan rel kereta. Karena apa? Karena kalau nanti lebih tingginya roda,
dan rel lebih rendah nilai kekerasannya, yang aus duluan pasti adalah rel. Oke. Ketika rel yang aus, effort untuk kita mengganti rel segitu panjangnya itu jauh lebih besar daripada kita mengganti roda. Jadi teman-teman kalau sebagai seorang engineer itu juga harus berpikir kebermanfaatan, effort, dan cost. Jadi effort dan cost. Jadi kalau teman-teman orangnya pemalas, jadi engineer itu suka orang pemalas ya sebenarnya ya. Orang yang pemalas itu sangat suka banget, sangat sangat cocok banget jadi engineer. Karena apa? Contohnya ini, karena engineer itu malas, makanya kita nyari yang cost, yang effortnya sekecil mungkin dan juga cost-nya sekecil mungkin, tapi dapat margin setinggi mungkin. Jadi usahanya dikit, keluar biayanya juga dikit, tapi dapat untungnya banyak. Gitu. Nah, untuk mencapai ini tipikal engineer banget ya. Jadi kita itu nggak suka yang ribet, kita itu nggak suka buang-buang uang, kita suka yang kalau bisa kita nggak ngapa-ngapain sudah selesai semua. Itu tipikal engineer. Jadi yang effortless, costless, tapi margin high margin. Nah, untuk mencapai itu, maka roda kereta dibuat lebih rendah kekerasannya daripada rel. Karena apa? Karena ketika rodanya lebih rendah nilai kekerasannya, maka nanti yang akan diganti duluan adalah rodanya. Dan effort untuk mengganti roda itu sangat ringan sekali daripada kita mengganti rel. Rel segitu panjangnya sepanjang Pulau Jawa harus kita ganti selama waktu tertentu, itu sangat effort buat kita. Makanya yang kita kalahkan adalah rodanya. Effortnya kecil, biayanya sedikit, tapi kita dapat marginnya gede. Itu tipikal engineer ya. Jadi nanti teman-teman kalau udah kerja, misalnya di suatu bidang, mendesain sesuatu, jangan sampai over design. Jangan mentang-mentang engineer kalian ngomong, Pak, ini lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Jangan ngomong lebih kuat ya. Kita engineer tuh harus ngomong yang pas. Jangan ngomong lebih, pas. Pasnya gimana sih? Jangan sampai kita melebih-lebihkan sesuatu, jangan kita berlebihan. Ketika pasnya sebuah meja itu mempunyai kaki 4, jangan kalian desain menjadi kaki 6. Kaki 4 aja udah cukup daripada nanti kalian desain kaki 6 atau kaki 8 sebuah meja. Pak, ini lebih kuat, lebih bagus. Ya benar, tapi ini bakal menyusahkan teman-teman yang lain. Cost-nya akan nambah, effort-nya akan nambah. Tapi secara margin akan turun karena apa? Kalian mengeluarkan biaya bahan baku lebih tinggi lagi. Sedangkan fungsinya ketika antara 4, 6 ataupun 8 itu sama. Mending 4 saja, yaitu pas. Gitu. Nah, sama di prinsip kereta api, ketika kalian lihat roda sama rel, itu pasti yang lebih keras adalah relnya. Karena effort untuk mengganti rel itu sangat besar daripada kita mengganti roda kereta api. Seperti itu. Oke, kita break sejenak ya. Break sejenak, nanti jam 4 lebih 5 kita gabung lagi.
Oke, lanjut ya. Oke, kalau tadi sebelumnya saya ngebahas masalah sense of engineer dari teman-teman. Kita lanjut tadi terakhir terkait eh, kekerasan dari roda kereta dan rel kereta yang ternyata lebih keras rel kereta. Lanjut berikutnya ini kita terkait masalah kekuatan tarik atau eh, tensile strength. Jadi ada fenomena menarik di tensile strength, yaitu dia akan menurun ketika kadar kadar karbon di atas 0,8% di sini. Jadi peaknya kekuatan tarik untuk baja karbon di sekitar 0,8%. Kalau dari hanya kadar karbon saja, sedangkan untuk membentuk sifat mekanik suatu material, selain kadar karbon, kita juga banyak faktor. Ada namanya perlakuan panas, persen C, persen alloy, perlakuan panas. Semua ini berpengaruh pada kekuatan mekanik material, sifat mekanik suatu material. Kadar karbon salah satunya. Kemudian baja karbon tinggi ini mempunyai nilai C sekitar lebih dari 0,7%, yang mana kekuatan dan kekerasan tinggi dapat dikeraskan dan sangat keras, digunakan untuk konstruksi mesin dan untuk mesin berkakas. Baja karbon lebih murah dan kekuatan cukup memadai untuk berbagai keperluan biasa, dan juga memiliki kekuatan cukup tinggi. Bila diperlukan, baja dengan kekuatan tinggi dan keuletan yang juga tinggi atau beberapa sifat tertentu misal tahan korosi, tahan haus, dan lain-lain. Baja karbon tidak dapat memenuhi dan digunakan baja paduan. Ini kalau kita lihat struktur mikronya ada namanya pure iron di sini. Ini low carbon steel dan ini medium carbon steel. Baru 1 tahun sekali. Kalau itu saya Kemudian penggolongan baja. Baja adalah paduan terdiri dari besi, karbon, dan unsur yang lain. Baja pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu baja karbon atau plain carbon steel, karbon rendah low carbon steel, karbon sedang medium carbon steel, tinggi high carbon steel, dan paduan steel alloy. Baja paduan rendah, jumlah unsur paduan khusus kurang dari 0,8%, kalau yang paduan tinggi lebih dari 0,8%. Ketika karbonnya rendah, maka dia juga sangat lunak, tapi keuletannya tinggi, gitu. Dengan semakin tinggi kadar karbon, kekuatan yang seperti saya sebut tadi, dan kekerasannya akan semakin tinggi. Tapi elongation-nya akan semakin rendah. Elongation-nya berbanding terbalik dengan unsur yang lain, unsur kekerasan dan juga kekuatan. Nah, ini ya, ketika kita berbicara IC number 1080, itu tensile strength-nya sekitar sekian, yield strength-nya. Nah, biasanya ini tensile, yield, dan ductility ini yang tertera di dalam sertifikat suatu material. Jadi hanya tiga ini. Jadi tiga ini teman-teman harus dipahami ya, bahwa tiga nilai ini nanti ketika kalian kerja ngecek, misalnya kayak saya ini kan bagian incoming inspection. Jadi saya memastikan bahwa setiap material yang masuk ke Inka untuk memproduksi kereta itu harus sesuai dengan spesifikasi. Bagaimana cara saya menentukannya? Yang pertama, saya menggunakan sertifikat yang mereka berikan. Saya verifikasi, kemudian saya validasi.
Bentuk validasi saya seperti apa? Bisa saya melakukan pengujian langsung. Saya tembak di materialnya. Saya melakukan yang namanya uji kimikal di material tersebut. Bisa bentuknya spektrometer ataupun yang lain. Dan nilai sifat mekanikalnya saya lakukan pengujian. Bisa saya lakukan uji tarik, uji impact, uji hardness, dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke yang namanya nilai yield ini sangat menurut saya yang paling utama ya. Karena apa? Nanti ketika kalian mendesain sesuatu hal, sebuah konstruksi apapun, yang harus kalian perhatikan adalah nilai yield. Karena nilai yield adalah nilai batas. Nilai batas antara elastis dengan plastis. Otomatis, nilai ini adalah nilai maksimal suatu material dapat menerima beban. Ketika lebih dari nilai ini, maka material akan mengalami yang namanya deformasi. Deformasi material ketika melebihi nilai yield, kita sebut sebagai deformasi plastis. Tapi ketika eh, satu gaya diberikan ke material masih di bawah nilai yieldnya suatu material, maka deformasi yang terjadi adalah deformasi elastis. Artinya, si material akan kembali ke bentuk semula setelah tegangan dihilangkan. Beda halnya dengan nilai plastis. Plastis tidak akan kembali ke bentuk semula. Itulah sebabnya untuk mendesain sesuatu apapun itu, patokan kita adalah nilai yield. Dan jangan sampai pas di nilai yieldnya. Misalnya saya punya nilai yield adalah 100. 1000. 1000. Oke. Jadi desain saya itu maksimal saya harus mendesain sekitar 800 sampai 900 maksimal. Desain saya bahwa konstruksi ini dapat menerima beban 800 sampai 900. Di atas itu saya tidak izinkan. Karena apa? Karena saya nilai amannya di sana. Nilai amannya 800 sampai 900. Meskipun pada aktualnya saya mencegah yang namanya faktor-faktor X. Faktor X. Faktor X ini faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Dan akumulasi dari faktor-faktor lain yang tidak saya perhitungkan sebelumnya. Nah, faktor X ini nilainya bisa fluktuatif. Makanya untuk mencegah itu, dalam mendesain sesuatu saya pasti di bawah nilai yield. Bisa separuh, bisa 78 atau 3/4-nya dari nilai yield. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bapak izin bertanya, itu Ya. untuk yang 1000-nya tuh jumlah apa Pak tadi? Ah, jadi gini, oke, saya balik lagi ya. Saya cari, bentar, saya cari tempat kosong. Oke, nilai yield ada di sini ya. Ini nilai yield atau nilai luluh atas luluh suatu material. Nah,
misalnya saya mendesain sebuah material, sebuah konstruksi, seperti ini. Misalnya saya punya batang seperti ini. Oke, oke. Di spek tertera bahwa si material ini, saya ngomong material A, ini nanti kita kasih beban, kita kasih gaya. A ini speknya spesifikasi A. Spesifikasi A yang pertama, dia mempunyai nilai yield sekitar 1000. Oke. Ini saya umpamakan seperti itu ya, nilai yield suatu material ini adalah 1000. Sedangkan pertanyaan saya, ini saya seorang engineer, saya disuruh mendesain sebuah konstruksi seperti ini. Ada batang dan dengan 2 tumpuan. Oke. Gaya yang kemudian di atasnya ada gaya tunggal yang mengenai batang tersebut. Pertanyaannya, ketika spesifikasi dari material A ini adalah nilainya adalah 1000, kira-kira gaya maksimal F yang bisa saya berikan ke material ini itu berapa? Kalau kita ngomong secara teori F sama dengan nilai yield. Tapi kalau kita ngomong aktual, kita nggak bisa ngomong seperti ini, nggak bisa. Karena apa? Nilai F itu harus lebih kecil daripada nilai yield. Kita nggak ngomong nilai ultimate di sini. Kita buang-buang dulu yang namanya nilai ultimate. Oke. Agar sistem ini tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan cara baik dan benar, kita harus pastikan bahwa sistem ini yang pertama tidak terjadi deformasi. Tidak ada deformasi. Deformasi apa? Terutama deformasi permanen. Kita nggak menginginkan struktur seperti ini itu misalnya jadi bengkok. Bengkoknya seperti ini. Oke. Ini kan terjadi deformasi permanen karena adanya gaya F yang tadi kita berikan. Kita nggak mau seperti itu. Oke. Yang kita harapkan si eh, konstruksi ini tetap dia rigid pada kondisi awalnya. Makanya kita sebut sebagai tidak ada deformasi permanen. Nah, untuk mencapai kondisi tidak ada deformasi permanen, kita harus mengetahui dulu spek dari material tersebut. Material tersebut mempunyai nilai yield berapa? Karena kalau kita ngomong permanen, kalau kalau kita ngomong, Pak, kenapa kok nggak pakai nilai ultimate atau nilai-nilai tensel? Karena ketika kita memakai nilai ultimate yang ada di sini, misalnya 1000, ini sekitar 1500, maka ini sudah memasuki nilai deformasi permanen. Artinya ketika 1500 ini saya hilangkan, material tidak akan kembali ke bentuk semula. Kalau masih di nilai ini, di bawah nilai 1000, material akan kembali ke bentuk semula. Artinya deformasi permanen tidak akan terjadi. Makanya yang kita sering pakai, yang harus kita pakai adalah nilai yield untuk menentukan eh, mendesain sesuatu hal. Saya lebih suka Inka apalagi itu pasti memakai nilai yield, tidak pernah memakai nilai ultimate. Sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau di konstruksi tersebut masih mentolerir mentolerir adanya deformasi permanen, itu nggak masalah kita pakai nilai ultimate.
Tapi kalau di konstruksi tersebut tidak mentolerir adanya deformasi permanen, harus jauh di bawah nilai yield. Karena apa? Karena nilai yield adalah penilai batas dari nilai antara daerah elastis dan daerah plastis. Seperti itu. Baik, Apakah Bapak. Terima kasih atas sudah jelas? penjelasannya. Ampun, Jelas? Pak. Sudah jelas. Oke. Oke, lanjut. Oke, terus berikutnya ini jenis-jenis dari material yang ada di pasaran ya. Kalau kalau teman-teman tahu ada namanya Habim, ada namanya Holo, material Holo, ada namanya channel atau baja C, ini H, ini Holo, ini baja C, ini siku, ini plat. Oke. Ini yang ada di material jenis bentuk-bentuk material yang ada di industri ya di lapangan ini. Kemudian kita masuk ke dalam besi tuang atau cast iron. Definisi besi tuang adalah salah satu kelas dari paduan ferro yang mempunyai kandungan karbon di atas 2,14%. Walaupun dalam praktiknya hampir seluruh besi cor mempunyai kandungan karbon antara 3 sampai 4,5%. Secara umum, besi cor memiliki titik lebur di bawah baja yaitu 50 derajat Celcius sampai 1300, sehingga besi cor mudah meleleh dan dicor. Sifat besi cor yang lain adalah sifat sangat getas, dan pengecoran adalah cara fabrikasi yang paling cepat. Ya. Kalau kita lihat FEB3C, nah besi cor atau besi tuang ada di sini ya. Tadi yang ada informasi sebelumnya kita dapati bahwa titik leburnya sangat rendah. Ya benar, sekitar 1130-an. Bandingkan dengan baja yang harus dipanaskan sampai 1500 untuk mencapai liquid. Untuk besi tuang itu relatif sangat rendah, relatif lebih rendah daripada baja untuk titik lelehnya. Nilainya di antara 2 sampai 6,67. Itu besi tuang yang sering kita pakai. Tapi sebenarnya pada praktiknya di atas angka 3 ini. Ini antara ini yang sering kita pakai. Seperti itu. Kemudian ciri besi tuang, pada dasarnya paduan besi dan karbon dengan kadar karbon lebih tinggi 2,5 sampai 4%. Kemudian pada umumnya sangat getas tapi kekuatan sangat rendah. Di dalam besi karbon dapat berupa senyawa karbida atau berupa karbon bebas atau grafit. Oke. Dalam jumlah sangat terbatas, karbon juga dapat larut di dalam besi. Pengelompokan besi tuang dimulai dengan meninjau bentuk karbonnya berupa karbida atau berupa grafit. Besi tuang pada dasarnya adalah paduan besi karbon dengan kadar karbon tinggi, dibuat hanya dengan penuangan. Setelah itu tidak ada proses pembentukan karena sangat getas. Di dalam besi tuang, karbon dapat berupa karbida atau berupa grafit. Oke. Bila seluruh karbon berupa karbida, maka besi tuang sangat keras dan getas. Dinamakan besi tuang putih. Kemudian besi cor atau cast iron. Cast iron di sini ada namanya besi cor abu-abu,
gray cast iron. Kemudian ada nodular cast iron. Kalau yang gray cast iron itu karbon berupa grafit atau berbentuk flake. Seperti ini. Kalau yang ini berupa nodul atau bunder-bunder seperti ini. Kemudian ada berupa besicor putih, ada besicor tempa wet cast iron dan malleable cast iron. Oke. Yang besi tuang putih, white cast iron, tidak punya grafit. Jadi seluruh karbon berupa senyawa karbida sangat keras dan getas, juga sulit untuk dimasining, sehingga tidak banyak digunakan. Besi tuang putih terjadi bila pendinginan cepat atau mengandung unsur pada paduan bentuk karbida. Juga kadar karbon yang tidak begitu tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah besi tuang mampu tempa atau malleable cast iron. Sebagian besar karbon berupa grafit berbentuk bola tidak beraturan, jadi kayak rambutan seperti ini. Ini diperoleh dengan cara memanaskan besi tuang sampai temperatur 950 derajat Celcius selama beberapa jam dan didinginkan secara lambat. Fe3C akan terurai menjadi Fe dan C grafit. Sifatnya mirip mild steel, lunak, dan dapat ditempa. Banyak digunakan untuk pembuatan fitting perpipaan, sprocket, roll, pompa, dan juga camshaft dan juga crankshaft. Seperti itu. Kemudian besi tuang kelabu atau gray cast iron, sebagian besar karbonnya berupa grafit berbentuk flake atau serpi. Ini terjadi pembukaan besi tuang yang mengandung cukup banyak karbon dan silikon dan didinginkan dengan cukup lambat. Besi tuang lunak ini sangat mudah dimasining. Koefisien geser rendah, tapi kekuatan rendahnya menyebabkan dia sangat getas. Besi tuang ini merupakan paduan logam yang paling murah dan banyak digunakan untuk membuat komponen yang tidak memerlukan kekuatan tarik tinggi. Kemudian berikutnya adalah nodular cast iron. Grafitnya berbentuk nodul atau bola, dapat diperoleh dengan menambahkan sedikit nodulizer atau magnesium, cerium, dan kalsium silikate ke dalam besi tuang cair sesaat sebelum penuangan. Besi tuang ini mempunyai kekuatan dan keuletan yang sangat tinggi, setara baja karbon menengah. Banyak menggantikan besi tuang kelabu, bahkan juga baja tempa, yang banyak dikembangkan saat ini, misal untuk crankshaft. Nah, ini bentuk-bentuknya, bentuk struktur mikronya yang malleable cast iron seperti ini. Grafitnya berbentuk seperti ini. Kemudian yang wet cast iron dia tidak punya grafitnya seperti austenite. Kemudian yang nodular cast iron bentuknya bola. Yang gray cast iron dia lebih seperti grafit atau seperti cacing seperti ini. Oke. Bila berupa grafit, struktur berupa grafit yang tersebar dalam suatu matriks dapat berbentuk seperti ini: flake, besi tuang kelabu, temper karbon, besi tuang malleable, dan nodular, besi tuang nodular. Sifat mekanik tergantung pada bentuk, ukuran, dan distribusi grafit. Jadi ini besi tuang putih seperti ini, malleable ferritic seperti ini, malleable perlitic seperti ini, dan besi tuang kelabu ferritic seperti ini, dan nodular ferritic seperti ini. Kemudian besi tuang, ada namanya besi tuang abu-abu, kandungan karbon bervariasi, yaitu antara 2,5 sampai 4% berat, sedangkan kandungan silikonnya antara 1% sampai 3% berat. Ada lagi besi tuang ulat,
ditambahkan sedikit magnesium atau cesium pada besi cornya. Kemudian besi tuang putih ada kandungan silikonnya, tapi sangat rendah, 1%, dan mengalami laju pendinginan yang cepat. Sebagian besar karbon yang semula berbentuk grafit berubah menjadi bentuk cemented, atau Fe dikasih. Kemudian besi tuang tempah, pemanasan besi cor putih pada temperatur antara 800 sampai 900 selama interval waktu yang cukup lama pada tekanan atmosfer menyebabkan perubahan komposisi cemented menjadi grafit kembali atau berbentuk klaster-klaster. Kemudian ini ada juga besi tuang abu-abu bersifat lunak dan getas terhadap beban tarik. Kemudian struktur dasar untuk mesin, aplikasinya untuk mesin dan alat berat yang sering terkena getaran. Kemudian besi tuang ulat, sifat mekanik mendekati baja. Besi cor ini lebih kuat dan lebih ulet jika dibandingkan dengan besi cor abu-abu. Kegunaannya untuk valve, badan pompa, roda gigi, dan komponen mesin otomotif lainnya. Kemudian besi tuang putih. Jadi sebuah sifatnya mempunyai sifat yang sangat keras tapi juga sangat getas. Untuk material sangat keras dan tahan terhadap kausan seperti pada roll dan mesin roller. Dan kemudian besi tuang tempah. Sifat mekanik yang lebih rendah dibandingkan dengan besi cor ulat. Kegunaannya untuk penghubung poros, roda gigi, flange, pipa, fitting, valve, dan alat berat lainnya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ada pipa fitting, ada flange, ada connecting rod, ada exhaust, ada disc brake, kemudian ada diesel engine block, dan flywheel. Oke. Setelah sudah habis sampai sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Bapak izin bertanya, Bapak. Iya, gimana? Ini besi tuang abu-abu sama besi tuang putih itu apakah bisa digabungkan, Bapak? Gabung gimana? Gabungkan seperti kayak ini kan apa besi tuang abu-abu ini kan kandungannya bervariasi. Itu kan Heeh. juga diaplikasikan eh jadi apa? Mesin-mesin alat berat seperti roda gigi kayak gitu kan, Bapak. Oke. Oke, dan itu yang besi putih atau ulet ya itu? Itu yang buat keras tapi masih agak rapuh yang biar nggak aus itu kan buat kayak roller kayak gitu Pak. Mm-mm. Ya, nah, itu kan mungkin ada eh, plus keuntungan Terus, dari oke. besi Ya, ya benar. itu apakah bisa digabungkan Bapak? Kan mungkin kalau misalnya digabungkan kan mungkin bisa jadi suatu aplikasi yang lengkap lah. Oke, oke. Makasih Mas ya pertanyaannya. Sama-sama Bapak. Jadi kalau kita ngomong lengkap, kita ingin mengharapkan yang namanya dia ulet tinggi, kemudian keras tinggi, kemudian ada namanya tensile tinggi, kemudian ductile tinggi. Ini kalau dalam dunia industri sangat tidak mungkin, Mas. Jadi untuk mendapatkan sifat-sifat unggul semua dari sebuah material itu sangat tidak mungkin. Yang pasti kita harus memilih. Pak, misalnya bisa dicampur kekuatan ini sama kekuatan ini bisa dicampur nggak? Eh, saya jawab tidak mungkin karena masing-masing sisi cor ini punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kalau digabung tidak mungkin.
Yang pasti ini ada yang lebih unggul di keuletannya, ada yang lebih unggul di kekerasannya, ada yang lebih unggul di ductility-nya atau lebih unggul dari tenselnya. Jadi masing-masing tipikal ini itu punya keunggulan masing-masing, nggak bisa digabungkan. Nah, kalau kita tadi balik lagi prinsip dasar engineer, oke, prinsip dasar engineer. Yang pertama, kita harus effort rendah. Yang kedua, cost rendah. Yang ketiga, waktu juga rendah. Ini dipegang baik-baik ya. Jadi, ketika kita mendesain sesuatu hal dengan material super, itu balik lagi tujuannya buat apa? Buat apa? Oke. Ketika ngomong buat apa, berarti kan eh ini bakal dipasang di mana sih gitu. Misalnya saya ingin sorry, misalnya saya punya pagar rumah ya, pagar. Pagar saya desain itu menggunakan malleable cast iron. Malleable cast iron dia punya keuletan yang sangat tinggi dan lain-lain. Ini menurut saya merupakan sebuah pemborosan. Untuk pagar rumah saya nggak butuh ulet tinggi, nggak butuh ulet, nggak butuh kekerasan rendah juga nggak masalah. Yang penting dia rigid, dia tidak mudah lapuk dan murah gitu. Ketika kita ngomong seperti itu, kita balik lagi desainnya buat apa sih? Misalnya kita buat sesuatu hal yang tidak memerlukan kekerasan tinggi, ya kita desain dengan tidak kekerasan tinggi. Jangan sampai kita desain dengan pakai kekerasan. Jadi effortnya harus lebih rendah, cost-nya rendah, dan juga waktunya agak rendah pembuatannya. Jadi misalnya teman-teman mau ingin menciptakan suatu material baru, ya ini bukan berarti saya membatasi ya. Untuk yang material super gitu, jalurnya bukan di engineer, jalurnya ke ilmuwan atau scientist atau ilmuwan. Kalau engineer berkebalikan. Kalau scientist ini lebih cenderung untuk membuang uang untuk riset. Kalau engineer adalah menghemat uang. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan dikombinasikan antara ini dan ini, sifat-sifat unggulnya itu tidak bisa, Mas. Kita harus pilih salah satu tergantung penggunaannya. Misalnya penggunaannya seperti ini. Yang bisa tuang abu-abu untuk sering terkena getaran, yang putih untuk sangat keras dan tahan terhadap kausan. Itu tidak bisa digabungkan. Harus salah satu kita pilih kayak gitu. Ini jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mencapai sifat mekanik tertentu. Nah, salah satunya ketika kita ngomong material secara polos ya seperti ini. Nanti teman-teman akan masuk lagi ke yang namanya perlakuan panas. Yang adanya lagi kita ngomong unsur paduan dan lain-lain. Jadi ini merupakan salah satu. Jadi nggak patokan harus dengan kita memainkan kadar karbon, nggak. Ada banyak cara lain, Mas, untuk kita mengimprove suatu material. Misalnya, Mas, kita punya material yang sangat jelek, artinya hadas-nya rendah, atau kekuatan tariknya rendah, dan lain-lain. Kita bisa rubah kok, bisa kita modifikasi kok. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan perlakuan panas atau heat treatment ke material tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya digabungkan antara ini dan ini itu bisa atau tidak? Tidak bisa. Masing-masing harus pada pakemnya abu-abu ya sifatnya ini,
bawang putih ya sifatnya ini, nggak bisa digabungkan. Kalau kita pengen dapat material super, itu sangat tidak efisien dan tidak buat apa gitu. Ngapain kalau kita mendesain sesuatu yang udah cukup, kenapa kita kasih lebih? Gitu. Prinsipnya kita ini engineer ini orang yang sangat pelit, orang males, dan orang yang berpikir simple. Engineer seperti itu. Jadi kalau kalian berpikirnya ribet, boros, terus rajin, itu nggak cocok jadi engineer. Engineer itu butuh orang malas. Artinya malas secara positif ya, bukan malas berbangku tangan. Malasnya itu berpikir bagaimana caranya membuat pekerjaan kita sesingkat mungkin, seefisien mungkin, itu malas. Maksud saya seperti itu. Dan juga kita harus apa namanya, memikirkan tujuan dan manfaat kita mendesain sesuatu. Jangan sampai berlebihan. Ketika kita hanya butuh nilai kekerasan, ya jangan dicari keuletan. Ketika kita yang kita butuh untuk menahan keuletan, jangan dikasih kekerasan, gitu. Dan ketika kita ingin kombinasi semuanya juga bisa sebenarnya, tapi bukan di keempatnya ini, ada lagi material khusus. Jadi untuk memainkan kondisi material istimewa di semua sifat unggul di masing-masing jenis ini, itu nggak hanya main di material di besi cor saja, kita lebih tinggi lagi gitu. Jawabannya ketika kita ingin mengkombinasikan sifat-sifat ini bisa, tapi bukan ranahnya di besi tuang. Tapi untuk besi tuang, apakah bisa? Tidak bisa. Kayak gitu, Mas. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain?